class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sifat koligatif larutan kita mengenal istilah diagram fase larutan relatif terhadap pelarutnya. Grafik ini memecahkan 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair, dan gas. Dan untuk masing-masing titik bekunya dibedakan menjadi 2, yaitu titik beku larutan dan titik beku pelarut, di mana titik beku larutan nilainya lebih rendah sehingga letaknya berada di sebelah kiri, dan untuk titik beku pelarut letaknya di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang kalau kita tarik garis ke arah kanan dan berada di area gas, maka yang kita temukan adalah titik didih pelarut dan titik didih larutan, di mana titik didih larutan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut. Dan kita perlu ingat saja bahwa titik beku dan titik didih pelarut lebih dekat jaraknya. Jadi kalau misalnya titik beku yang lebih rendah adalah titik beku larutan dan yang lebih tinggi adalah titik didih larutan. Dan ini adalah triple point. Triple point ini adalah titik di mana ketiga wujud tersebut bertemu. Untuk yang garisnya hijau, ini adalah triple point untuk pelarut, ya. Yang hijau adalah triple point untuk larutan, dan yang berwarna hitam adalah triple point untuk pelarut. Jadi titik di mana ketiga fasenya atau ketiga wujudnya itu bertemu di satu titik dinamakan sebagai triple point. Ingat ya bahwa yang berwarna hijau ini adalah triple point dari zat terlarut, dan yang warna hitam adalah triple point dari pelarut. Pada soal tersebut diketahui suhu sama dengan 27 derajat Celcius, dan kita wajib konversikan ke satuan Kelvin, berarti ditambah 2273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian masanya dalam satuan gram sama dengan 13,68 gram. Lalu diketahui Mr sama dengan 342 dan volumenya yaitu 200, dan juga
ketetapan gas ideal atau R sama dengan 0,082. Oke, sekarang cara jawabnya, karena yang ditanya adalah berapa, P-nya berapa, maka kita menggunakan rumus P sama dengan M kali R kali T, MRT ya. Karena senyawa dalam larutan tersebut merupakan larutannya merupakan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik, jadi tidak perlu ditambahkan faktor Van Hoff. Molaritas rumusnya massa, berarti massanya tadi 13,68 dibagi dengan MR 342 dikali dengan 1000 per 200. 1000-nya adalah ketetapan, 200 adalah volume totalnya. Dikali lagi dengan R, ketetapan gas ideal 0,082 dikali dengan suhu T 300 Kelvin. Satuannya wajib Kelvin. Oke ya, 300. Kemudian kita coret. Yang kita coret yaitu 1000 dan 200 jadi 5. Lalu 0,082 nya sama 300 jadi 8,2. Dan 5 dikali dengan 8,2 hasilnya 41. Sekarang kita dapatkan 13,68 bagi 342 dikali dengan 41 dikali 3. Oke. Maka hasil akhirnya yaitu 4,92. Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Untuk soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya yaitu massa dari pelarutnya yang dilambangkan dengan P sebesar 200 gram. Kemudian massa dari zat terlarutnya yaitu 17 gram. Dan titik didih dari larutan tersebut yang dilambangkan dengan TB sebesar 100,13 derajat Celcius. Dan KB sama dengan 0,52. Dan yang ditanya adalah yaitu berapakah massa relatif atau MR dari larutan tersebut. Larutan ini merupakan larutan non-elektrolit sehingga kita TB-nya yaitu 100,13 derajat Celcius. Berdasarkan rumus TB sama dengan T0B. T0B-nya adalah titik didih dari pelarut murni, biasanya menggunakan pelarut air, ditambah dengan delta TB atau kenaikan titik didih. TB-nya yaitu 100,13 sama dengan titik didih air 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB. Sehingga kita dapatkan delta TB sebesar 0,13 derajat Celcius.
Oke, selanjutnya masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB kali M, karena tadi larutan ini bukan larutan elektrolit sehingga rumusnya cukup KB kali M saja. Delta TB-nya yang kita dapatkan adalah 0,13 derajat Celcius dan KB dari di soal kita bisa dapatkan 0,52 dikali dengan molalitas atau M-nya, M kecil. Molalitas kita lambangkan dengan M kecil dengan rumus massa per MR kali 1000 yang merupakan ketetapan dibagi dengan 200 atau massa pelarutnya. Kemudian kita coret jadi 5. Oke. Sekarang kita dapatkan nilai MR yaitu 0,52 dibagi dengan 0,13. 0,13-nya pindah ruas ya. Habis itu dikali dengan 17 kali lagi dengan 5. Maka kita dapatkan MR-nya yaitu 340. Berdasarkan soal, kita jawaban yang tepat yaitu E. Untuk rumus delta TF dari elektrolit, larutan elektrolit, rumusnya itu kan KF kali M kali I. Sedangkan untuk larutan non elektrolit, rumusnya delta TF sama dengan KF kali M saja. Untuk yang elektrolit sudah tentu bisa jadi memiliki nilai yang lebih ini salah. Opsi A ini menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kenapa? Karena MgSO4 merupakan larutan elektrolit kuat. Senyawanya di sini adalah MgSO4 dengan molalitas sebesar 0,01 molal. Oke. Delta TF-nya karena merupakan perbandingan, maka KF bisa kita hilangkan karena merupakan perbandingan. Jadi nilai KF-nya akan sama untuk kelima larutan yang ada di opsi. Jadi bisa kita abaikan. Molalitasnya sebesar 0,01 molal. Oke, 0,01 molal dan MgSO4 di sini memiliki nilai I karena merupakan elektrolit kuat, maka nilai I-nya akan sama dengan nilai N. MgSO4 akan mengion menjadi Mg2+ tambah 2SO4 2-. Oke. Mengion menjadi 3 senyawa. Di sini ada 1 Mg dan 2 SO4 2-. Maka ion yang terbentuk sebanyak 3, maka kita kalikan dengan 3. Maka untuk MgSO4 nilainya adalah 0,03 untuk delta TF-nya. Untuk opsi B untuk opsi B senyawanya yaitu NaCl 0,011 molal. NaCl merupakan elektrolit kuat. Maka rumus untuk delta TF-nya sama dengan KF kali M kali I. Dan kita bisa mengabaikan KF-nya karena soal ini merupakan soal perbandingan. Molalitasnya yaitu 0,011
dikali dengan NaCl merupakan elektrolit kuat, maka nilai I-nya akan sama dengan jumlah N atau jumlah ion yang dihasilkan. NaCl, jumlah ion yang dihasilkannya ada 2, yaitu Na plus dan Cl min. Maka 0,011 dikali dengan 2, hasilnya yaitu 0,022. Masih lebih besar nilai dari opsi A atau MgSO4, maka jawabannya bukan B. Oke. Untuk opsi C, yaitu senyawa C2H5OH C2H5OH dengan molalitas sebesar 0,05 molal. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan KF kali M. Mengapa demikian? Karena senyawa ini, larutan ini merupakan larutan alkohol, yang mana larutan alkohol merupakan larutan non-elektrolit, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi I. Baiklah, KF-nya bisa dicoret lagi ya. KF kita coret, maka nilai delta TF-nya akan sama dengan nilai M, yaitu 0,05. Masih lebih sekarang yang lebih besar yaitu adalah C. Berarti A bukan jawaban yang betul. Oke ya. Opsi D, senyawanya atau larutannya yaitu larutan MgI2 dengan molalitas yaitu 0,01 molal. MgI2 merupakan elektrolit kuat, sehingga delta TF dari MgI2 rumusnya yaitu KF kali M kali I. Bisa coret KF-nya, maka delta TF sama dengan 0,01 dikali dengan I. MgI2 ionnya yaitu Mg2 plus tambah 2I min, sehingga menghasilkan 3 ion, 1 Mg2 dan 2 I min, dikali dengan 3 karena elektrolit kuat, maka nilai I sama dengan jumlah ionnya. Dan delta TF dari larutan MgI2 yaitu sebesar 0,03 derajat Celcius. Opsi E, larutannya yaitu larutan CH3COOH. Larutan CH3COOH sebesar 0,01 molal, yang mana larutan CH3COOH ini merupakan larutan elektrolit lemah. Maka rumusnya menjadi delta TF sama dengan KF kali M kali I. Untuk I-nya bagaimana? I dari CH3COH tidak bisa disamakan dengan jumlah ion yang dihasilkan. Mengapa? Karena derajat ionisasi dari larutan elektrolit lemah, derajat ionisasinya itu kurang dari 1, sehingga tidak bisa disamakan. Tapi ketika kita menghitung hasilnya, misalnya di sini KF akan kita coret ya, maka delta TF sama dengan M 0,01 dikali dengan I, yang mana nilai I-nya akan kurang dari jumlah ionnya. Mengapa demikian? Karena derajat ionisasi dari larutan elektrolit lemah nilainya kurang dari 1, maka kita anggap bahwa
delta TF dari CH3COH yaitu kurang dari 0,01. Maka jawaban yang tepat dari soal berikut ini adalah yang opsi C.